Selamat datang di Indosensia. Jadi kali ini gue mau sharing singkat aja 3 parfum, 2 parfum lokal dan 1 bukan. Ini adalah parfum yang gue beli pre-love ya. Ini pertama kalinya gue pre-love ke salah satu followers yang mention di Instagram. Kalau misalnya kalian tuh follow Instagram Indosens, atau mungkin kalian juga sering pantau nih Instagram dari reviewer parfum lainnya, atau mungkin pecinta parfum lainnya, itu kita kerap kali sering sharing nih, sering berbagi SOTD, atau mungkin unboxing, atau mungkin kop parfum baru. Dan gak jarang juga kita sering share hashtag WTS, atau mungkin yang kita sebut dengan want to sell, ya pre-love. Jadi pre-love koleksi pribadi, ya mungkin karena udah bosen atau udah jarang kena rotasi, daripada nganggur mending dikasih aja ke orang lain gitu kan. Jadi daripada nganggur gak dipakai, dijual aja gitu maksudnya. Dan kali ini pertama kalinya nih gua WTS langsung dari Instagram, chatting-chatting, terus akhirnya beli. Untuk beberapa kali gue juga sering untuk beli pre-love, cuman prosesnya gak seseamless ini. Jadi biasanya gua tuh ketemu orangnya dulu, terus tahu orangnya dulu, atau mungkin ngobrol-ngobrol panjang, baru akhirnya gue memutuskan untuk beli koleksi dia. Tapi ini pertama kalinya gue akhirnya memberanikan diri untuk coba iseng-iseng beli pre-love. Sesimpel gue tanya variannya seperti apa, wanginya kayak gimana, harganya gimana, cocok apa enggak, akhirnya beli. Ternyata memuaskan. Tiga-tiganya memuaskan selera gue. Nah kali ini gue akan sharing pendapat singkat gue mengenai 3 parfum itu. Gak usah lama-lama, kita langsung ke yang pertama. Kita parfum lokal lagi. Nah ini adalah Alchemist ya, Alchemist yang varian Home Garden. FYI, ini adalah Alchemist pertama gue. Jadi gue benar-benar excited banget ketika dia bikin bundle 3 parfum ini. Dan kebetulan banget 3-tiganya tuh parfum yang gue belum pernah punya. Oke, gue belum pernah punya. Sebenarnya dulu gue pernah sih punya Alchemist ini dulu. Cuman waktu itu akhirnya gue sharing ke teman gue, dan ya udah akhirnya dia punya Alchemist itu, dan akhirnya gue lepas aja tanpa gue bener-bener belum full wear. Beli waktu itu, terus akhirnya karena dia lebih suka, lebih demen, dan akhirnya lebih sering pakai ya daripada gue beli terus dia pakai terus dan akhirnya habis. Mending dia aja yang beli gitu kan. Harganya sama, gue bikin harganya sama karena gue belum pakai sama sekali. Nah hitungannya kan sama aja ya. Ini Alchemist pertama gue, Home Garden, ini gue inget banget. Dan ini karena gue masih penasaran, belum bikin reviewnya, hitung-hitung ya gue masukin lah pendapat gue soal si Alchemist ini. Alchemist pertama, Home Garden. Wanginya kayak gimana sih ya? Jadi wanginya itu secara singkat, pada jelas ini adalah tipikal parfum yang fresh, citrusy, green notes yang kalian bisa temuin. Dan ada sensasi woody, dan juga gue yakin di background itu ada sensasi lebih ke vetiver gitu. Dia ingin menimbulkan nuansa yang segar, rerumputan, dedaunan, seperti ada di garden. Bener namanya Home Garden. Jadi gue suka banget sama parfum yang berhasil memberikan nama sesuai dengan nuansa yang ingin mereka berikan, dan ditangkap sama otak kita itu sama. Ini yang gue suka, Home Garden ya. Dan kayaknya menurut gue akan full wear dan akan aku update di Instagram kayaknya ya. Ini akan cocok banget untuk kalian semua yang memang demen citrus dan cari parfum yang daily time gitu. Jadi quick rotation, kayak go to parfum banget. Jadi kalau misalnya sekedar bingung pakai parfum apa, cocok dengan iklim kita ya ini. Jadi kayak kalian pakai Tuan to VIP Formen itu ya, yang wangi rumputan itu ya, semacam itulah. Jadi occasionnya tuh seperti itu. Next, kita sekarang ke parfum yang kedua. Ini parfumnya gue kaget banget kenapa dia jual, karena sebenarnya pertama kali gue tahu parfum ini itu karena gue ngeliat review yang ada di Fragrance Pen Pulse. Yes, itu dia teman reviewer gue dan teman wangi gue. Gue udah lama banget gak kontak dia, cuman gue tuh lagi sering-seringnya nontonin konten parfumnya dia, dan gue tuh ingat banget dia itu juga bahas soal ini ya. Boise d'Olivier and Kate. Gue gak tahu apakah benar pembacaannya apa enggak, cuman ya seperti itulah. Jadi straightforward, gue rasain wanginya.
Ini tipikal parfum yang sebenarnya sangat-sangat gue ingat sekali wanginya. Gue ingat banget wanginya. Ini adalah wangi yang membawa Indosense itu dari awal berangkat, dari 0 subscriber sampai sekarang. Dari awal rajin upload sampai sekarang kayak tunggu waktu kosong. Ini wanginya sangat amat mengingatkan aku dengan Hugo Boss The Scent, dengan variasi yang jauh lebih murah gitu ya. Kalau misalnya kalian beli harga terbarunya aja, kalau gue searching di Tokopedia atau Shopee, itu sebenarnya ada aja yang jual yang masih di bawah 200.000 itu ada gitu. Jadi tapi paling banyak yang jual tuh 200 ribuan sampai 300. Cuman kalian harus perlu tahu, nanti mungkin untuk reviewnya akan aku masukin video fragrance samples ya, karena kemungkinan besar gue nggak akan bikin reviewnya. Cuman quick review gue, ini wanginya ingetin gue banget sama Hugo Boss The Scent. Nggak buruk sih, justru bagus karena Hugo Boss The Scent dengan ini harganya jauh banget. Dan ini jadi salah satu jawaban untuk gua yang kangen banget dengan Hugo Boss The Scent, dengan wangi buah maninkanya itu ya, yang unik banget. Terus kalian bisa beli wangi ini ya. Cuman memang straightforward yang gua rasain di awal memang seperti itu. Tapi sebenarnya ketika ada transisinya, yang terjadi adalah gua merasa wangi ini begitu ambery, begitu shidar banget. Jadi untuk orang-orang yang awam, yang terbiasa dengan hanya wangi citrus, wangi fresh, atau mungkin sekedar wangi spesies yang manis seperti vanilla dan yang lainnya, itu kaget pasti dengan wangi seperti ini karena wanginya begitu pedas, begitu kekayu-kayuan. Jadi terkesan orang itu tidak suka gitu. Cuman kalau kalian sudah terbiasa dengan wangi-wangi seperti itu, biasanya sih oke-oke aja. Kayak gue udah begitu banyak variasi parfum yang jauh lebih berbahaya dari ini, jadi gue terbiasa. Justru gue senang karena gue teringat dengan Hugo Boss The Scent gitu. Balik lagi ya, pakai parfum itu kalau misalnya kalian suka, itu sudah cukup untuk jadi dasar kalian buat pakai parfum itu. Kita next ke parfum selanjutnya. Nah ini adalah ibaratnya kalau game tuh man of the match lah. Ketika gue unboxing di kantor itu, ketika gue buka dan cium satu-satu, satu-satunya parfum yang akhirnya gue pakai di hari itu, full wear, gue tiban parfum yang gue pakai waktu itu, ini adalah Hin ya, Hin Epitome ya, Eau de Parfum, oke? Jadi ini adalah Hin pertama gue, wes gila, gue happy. Gila, ini gue happynya beneran loh, karena gue tuh dari dulu penasaran banget sama Hin. Dan gue belum kesampean, itu ibaratnya gue check out vial aja belum kesampean. Dan waktu itu pun, waktu di acara kalau nggak salah Beauty Fest ya, itu gue pengen banget nyobain Hin untuk gue sniff. Cuma saking ramenya, gue tuh paling malas datang ke acara terus rame-rame dan berdesak-desakan untuk momen yang sebenarnya nggak perlu amat. Jadi gue tuh paling malas kayak gitu. Jadi gue memutuskan untuk ya udahlah, gue cuman singgah lihat outlet tenannya, habis itu udah gitu doang. Gue nggak berusaha sniff gimana banget. Sama kayak Mykonos lah, waktu itu gue juga nggak berusaha sniff banget. Tapi akhirnya gue udah pikir suatu saat akan gue beli gitu. Mungkin nggak langsung yang Hin Dragon ya, kan varian terbarunya Dragon. Cuman gue searching, gue cari-cari, ini kayaknya termasuk yang paling oke nih wanginya dari sekian banyak varian Hin. Dan kebetulan dia juga jual bundle. Jadi 3 parfum ini dia tuh bundle guys ya. Bundle nakal. Enggak, maksudnya dia itu bundling gitu ya. Jadi gue gak tahu pemilihan kata yang tepat apa gimana. Cuman dia 3 parfum ini still deal banget. Gue beli waktu itu, dia jual pre-love itu 300-an. Ya nawar-nawar dikit lah ya. Bro kalau nonton nawar-nawar dikit oke lah. Itu wajar lah kalau pre-love. Jadi plus minusnya kalian pre-love ya seperti itu. Bisa deal-dealan harga lagi. Oke? Sekarang kita langsung bahas uangnya, ini cakep banget guys. The Moment of Truth. Damn. Gila. Ini Hin pertama dan gue tidak kecewa. Dan kebetulan karena gue di kantor saking sukanya Blind Buy ini, saking sukanya, gue langsung tanyain ke semua teman-teman gue yang satu divisi gue di kantor. Kebetulan mereka juga suka. Dan gue juga tanya ke teman-teman berbeda divisi ya,
kebetulan juga lagi kosong kerjaannya, gue tanya aja iseng, dan ternyata mereka suka, cowok cewek suka sama wangi seperti ini, dan mereka sepakat ini parfum yang cocok dipakai untuk cowok. Ya, Hint, Epitome Eau de Parfum. Oke, kalian harus coba parfum ini guys. Ini tipikal parfum yang enak banget dipakai segala kondisi, apalagi untuk gue, orang-orang yang kayak gue yang suka sekali mengkoleksi parfum khusus office, khusus kantor karena budak korporat. Nah, ini cocok sekali pakai Epitome. Oke, karena bagi gue dengan wangi yang dia sensasinya tuh seperti sabun ya, wanginya sangat clean, tapi at the same time begitu ambery, begitu floral dari lavender yang enak banget. Seperti kalian suka, gue suka lavender, memberikan nuansa relaksasi, calm tapi maskulin. Nah, kalian akan bayangkan sendiri wanginya seperti apa. Tapi bukan tipikal parfum blue fragrances ya. Ini tipikal parfum sebenarnya masuknya ke tipikal parfum fresh fruity ya. Tapi dipadu-padankan dengan sedikit spices dan dimasukkan unsur-unsur amber di dalamnya. Ditambah lavender, gue yakin banget, walaupun nanti gak ditulis bodo amat, gue ngerasa ada lavendernya. Ini yang bikin orang-orang seperti gue yang suka parfum-parfum kantor yang aman dipakai kantor itu suka sama parfum kayak gini gitu. Jadi kalau kalian cari parfum lokal, koleksi lagi, nambah-nambah koleksi untuk parfum kantor kalian, kayak ini cocok banget sih dipakai untuk ngantor gitu ya. Dan kalau gue lihat harganya di Tokopedia masih affordable sih untuk ukuran 50 ml ini. Itu di harga di Tokopedia aku baru lagi, dia tuh ada 249.000 terus dicoret jadi 200.000, 199.000. Ya anggap aja lah ini harga normalnya 199.000. Worth it apa enggak? Bagi gue ini worth it. Tapi gue bingung kenapa di Tokopedia dia baru terjual 70 pieces. Padahal enak bagi gue. Cuma gue penasaran wanginya kayak gimana ya kalau di Tokopedia tulisnya kayak gimana nih. Nah, di Tokopedia itu masuknya aromatic woody. Nah bener kan, jadi masuknya ke aromatic woody. Terus dia di toples ada bergamot, cardamom, pepper, ada mint. Oh ada mint. Jadi gue ngerasain sensasi calm dan menyejukkan gitu ya. Terus middle notes ada fig, ada coconut milk, ada basil. Terus base notes-nya ada atlas cedarwood, nah patchouli dan ambery. Ini yang akan kalian rasakan nanti ya. Jadi itu aja quick review gue terkait dengan 3 parfum ini. Gue juga gak mau lama-lama karena ini gue baru pulang kerja, capek banget guys. Jadi hari ini begitu padat, tapi gue seneng banget. Selain daripada bukber tadi ya, hari ini gue udah bukber, curcol sedikit lah. Nah gue juga terima 3 parfum ini yang menurut gue tidak gagal sama sekali. Karena gue tuh untuk pre-love dak-dikduk, takutnya gagal, udah pre-love pula gagal pula, double kill kan. Mending kalian beli baru terus gagal daripada pre-love terus akhirnya gagal juga. Sial banget biasanya kalau kayak gitu kan. Dan untungnya thanks God-nya gue tuh juga beli pre-love gak asal. Jadi sebelum gue akhirnya memutuskan untuk kontak dia, gue juga cek Instagram dia dan kayaknya memang dia pecinta parfum juga. Jadi saran gue salah satunya untuk kalau beli pre-love, pastikan beli pre-love kepada orang-orang yang memang suka parfum juga. Ya itu aja. Seperti curcol ya, tapi gue cuman mau sharing 3 parfum ini, oke? Let me know in the comment section below apa pendapat kalian mengenai 3 parfum ini. Apakah kalian sudah punya? Tulis komentar di bawah pendapat kalian wanginya kayak gimana, oke? Thank you so much for watching guys. Stay positive and be proud of yourself. Dah.